Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika Layla Fajri dengan NPM 2310.016. Di sini saya ingin membuat video untuk menjelaskan mengenai jurnal yang membahas tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam penentuan pasar bersangkutan pada sektor e-commerce di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu untuk mata kuliah kompetisi bisnis yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah kompetisi bisnis. Baik, selanjutnya langsung saja ke materinya yaitu yang pertama yaitu identitas jurnal. Artikel yang dianalisis yaitu berjudul Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam penentuan pasar bersangkutan pada sektor e-commerce di Indonesia yang dimuat dalam ALDL Jurnal Hukum volume 17 nomor 1 tahun 2025. Secara akademik, jurnal ini telah terakreditasi Sinta 3 dan memiliki lini aktif sehingga memenuhi standar sebagai rujukan ilmiah yang kredibel. Posisi artikel ini berada dalam ranah hukum ekonomi dengan titik tekan pada hukum persaingan usaha, khususnya terkait dengan instrumen analisis pasar bersangkutan. Yang menarik dari artikel ini adalah upayanya menghubungkan konsep hukum yang bersifat normatif dengan realitas ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai uraian teoritis, tapi juga sebagai refleksi kritis terhadap kemampuan hukum dalam merespon perubahan struktur pasar akibat digitalisasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan latar belakang dan isu yang terdapat dalam jurnal ini. Latar belakang jurnal ini berangkat dari perubahan struktur pasar akibat perkembangan e-commerce yang mengaburkan batas pasar, baik dari segi produk maupun geografis. Kondisi ini menggoyahkan asumsi dasar hukum persaingan usaha yang selama ini dibangun atas konsep pasar konvensional. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana memahami kembali konsep pasar bersangkutan dalam konteks digital. Ketidakjelasan dalam penentuan pasar tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga berdampak pada keabsahan analisis hukum, termasuk dalam menentukan posisi dominan dan praktik monopoli. Oleh karena itu, permasalahan ini memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan efektivitas dan keadilan penegakan hukum persaingan usaha di era digital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka teori. Kerangka teori dalam jurnal ini didasarkan pada teori klasik hukum persaingan usaha yang menempatkan pasar bersangkutan meliputi pasar produk dan geografis. Sebagai inti, analisis dengan pendekatan substitusi permintaan. Namun, penulis secara kritis menguji relevansi teori tersebut dalam konsep pasar digital dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi industri seperti struktur pasar, perilaku pelaku usaha, multi-sign, platform, dan efek jaringan. Temuannya menunjukkan bahwa dominasi pasar dalam e-commerce dapat terbentuk melalui mekanisme yang berbeda dari model konvensional. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan bersifat reflektif sekaligus menegaskan perlunya pembaruan konsep hukum agar sesuai dengan dinamika ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berfokus pada analisis norma hukum serta teori yang relevan. Penulis ini menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan literatur terkait, lalu menganalisisnya secara kualitatif dengan mengaitkan pada fenomena e-commerce, namun metode ini memiliki keterbatasan karena tidak didukung data empiris, sehingga analisis cenderung bersifat normatif dan masih memerlukan pengembangan melalui pendekatan empiris agar lebih aplikatif lagi. Selanjutnya yaitu temuan utama. Temuan utama di jurnal ini menunjukkan bahwa konsep pasar bersangkutan menghadapi tantangan dalam sektor e-commerce karena karakteristik pasar digital seperti multi-site platform, efek jaringan, dan integrasi layanan yang membuat batas pasar menjadi tidak jelas. Akibatnya, pendekatan substitusi permintaan menjadi kurang relevan karena konsumen menilai keseluruhan ekosistem, bukan hanya satu produk. Kondisi ini menyulitkan KPPU dalam menentukan posisi dominan
dan menilai praktik persaingan usaha, sehingga diperlukan penyesuaian metode analisis yang lebih adaptif terhadap pasar digital. Selanjutnya yaitu analisis kritis. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam mengkaji persoalan mendasar hukum persaingan usaha di era digital, serta menekankan perlunya perubahan cara berpikir hukum. Namun, kelemahannya terletak pada solusi yang masih bersifat normatif dan belum operasional, serta tidak didukung data empiris. Meskipun demikian, jurnal ini tetap bernilai sebagai dasar teoritis yang membuka ruang pengembangan penelitian dan kebijakan hukum yang lebih komprehensif. Relevansi jurnal ini terhadap RPS pembelajaran, yaitu jurnal ini memiliki relevansi paling kuat dengan RPS tentang dasar-dasar kompetisi dalam bisnis karena berfokus pada konsep pasar bersangkutan sebagai elemen utama analisis persaingan usaha. Dalam konteks e-commerce, pasar tidak lagi terbatas secara fisik, melainkan menjadi ruang digital yang kompleks dan integrasi, dipengaruhi oleh platform multisisi dan efek jaringan. Kondisi ini menyebabkan teori struktur pasar konvensional menjadi kurang memadai serta menunjukkan bahwa dominasi pasar dapat terbentuk melalui penguasaan pengguna dan data. Selain itu, analisis dalam jurnal ini lebih menekankan pendekatan rule of reason karena kompleksitas pasar digital yang tidak dapat dinilai secara sederhana. Selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu perkembangan e-commerce telah mengubah secara mendasar konsep pasar bersangkutan dalam hukum persaingan usaha yang sebelumnya didasarkan pada batas produk dan wilayah yang jelas. Dalam ekonomi digital, pasar menjadi dinamis, terintegrasi, dan terbatas, hingga pendekatan konvensional menjadi kurang relevan. Karakteristik seperti platform multisisi dan efek jaringan menunjukkan bahwa dominasi pasar kini ditentukan oleh penguasaan pengguna dan data, bukan sekadar produksi atau distribusi. Akibatnya terdapat risiko ketidakakuratan dalam analisis dan penegakan hukum. Jika tetap menggunakan pendekatan tradisional, dalam hal ini peran KPPU menjadi lebih kompleks karena dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan digital. Jurnal ini menegaskan adanya kesenjangan antara teori hukum dan realitas empiris, sehingga diperlukan pembaruan konsep, metode, serta penguatan kelembagaan. Meskipun demikian, jurnal ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam menghadirkan solusi operasional berbasis data empiris. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka sumber rujukan yang saya ambil untuk dianalisis dalam video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.